muka gue tuh jernih banget tuh, kayak ada cahaya ilahi gitu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Radita. Sebelumnya gue udah pernah buat video tentang 3 iPhone 6 dan 6s yang udah rusak dan gue nemu. Dan selanjutnya gue benerin. Itu videonya kalau kalian mau lihat ada di sebelah kiri, sebelah kanan atas ya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas salah satu handphone yang udah gue benerin itu. Dan ini adalah iPhone 6. Dan hari ini gue mau ngebahas HP iPhone 6 ini dipakai di tahun 2021. Apakah masih enak dan layak dipakai? Ini ada beberapa poin yang bakal gue sampaikan kenapa HP ini masih enak dipakai. Dan mungkin banyak orang-orang yang masih pakai HP ini di tahun 2021. Apalagi mungkin juga banyak yang handphonenya udah LCD udah rusak, terus tombol home-nya udah agak repot, susah dia jadi pakai asitif, tombol asitif yang bulat itu di bagian layar, ataupun tombol volumenya, tombol silentnya, tombol lainnya yang udah rusak tapi masih aja mereka pakai dan betah-betah aja. Maka dari itu di video kali ini gue mau bahas kenapa sih iPhone 6 ini masih layak dipakai di tahun 2021 meskipun sudah banyak problem kayak tadi yang gue sebutin. Yang pertama kita pastinya bahas desainnya dulu ya. Kalau untuk bahas desain sebenarnya iPhone 6 ini adalah versi terbaru atau versi yang paling ada update besar lah dibandingkan dengan iPhone 5 sebelumnya. Karena iPhone 6 series ini memiliki desain yang bisa dibilang ikonik ya untuk pada zamannya. Kenapa gue bisa bilang ikonik? Karena beberapa brand seperti ya bisa dibilang Oppo atau dan lain-lain ya, itu meniru desain dari iPhone 6 series ini. Dan untuk beberapa tahun kemudian masih banyak juga dari brand-brand lain atau khususnya brand Cina yang masih menjiplak desain dari iPhone series 6 ini. Kalau kita lihat untuk desain iPhone 6 ini memang bisa dibilang sangat mewah ya pada zamannya, dan untuk materialnya dia menggunakan aluminium 6000 yang dibilangnya pada saat itu sering bengkok ya, ada masalah bengkok dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya bukan jadi masalah sih ya kalau untuk sekarang. Mungkin karena zaman dulu itu orang kalau pakai iPhone 6 pakainya di celana yang tipis atau ngetat banget. Jadi kalau dia kantong di bagian saku celana ataupun saat dia duduk langsung kayak bengkok gitu ya, besinya di belakang frame-nya ini, itu sebenarnya mungkin jarang terjadi ya. Ataupun kalau orang-orang yang iseng dia nengokin handphonenya gitu, dan itu mungkin orang-orang gabut kali ya. Jadi masalah kayak gitu tuh nggak terlalu berarti sih, tapi nggak tau lah di zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya orang-orang nggak mungkin juga segabut itu membengkokin HP ya. Dan untuk iPhone 6 series ini juga adalah iPhone pertama yang pakai tombol powernya itu di samping ya, udah pindah ke samping. Karena sebelumnya iPhone 5 series atau 5 ke bawah 4, 3 itu tombol powernya ada di atas, dan itu adalah perubahan. Dan untuk juga desainnya ini melebar, yaitu untuk iPhone 6 series ini sudah ada versi plusnya. Dan di sini ada dua versi, yang biasa itu layarnya cuma 4,7 dan yang versi plus adalah 5,5 inch. Ya bisa dibilang itu bisa ada dua versi yang mungkin orang bisa ada pertimbangan lain ya untuk pilih yang 6 biasa ataupun yang 6 series plus, 6 series plus ya maksudnya. Dan untuk baterainya itu juga pastinya ada perbedaan. Kalau untuk hardware itu sama persis, cuman beda di baterai dan layarnya yang lebih membesar. Lebihnya untuk desainnya ini ya masih biasa aja sih kalau untuk zaman sekarang, tapi untuk zaman dulu mungkin terbilang mewah, dan sampai sekarang sih gue juga masih suka-suka aja karena desainnya itu kayak timeless gitu ya, mewah, solid, dia enak digenggam, compact juga kalau yang seri 6 biasanya ini, dan menurut gue elegan juga sih. Dan pastinya juga tapi masih ada headphone jack 3,5 meter 3,5 mm, susah banget ya gua ngomong.
Udah lama kali gak buat video jadinya ya. Terus kita lanjut ke performanya nih. Untuk performanya di sini ada peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Ya pasti sih, karena setiap generasi terbaru yang keluar itu pasti ada peningkatan. Dan untuk prosesornya iPhone 6 ini sudah menggunakan iPhone A8 chipsetnya. Dan untuk RAM-nya dia masih 1 GB. Tapi internalnya dia ada yang 32 GB dan 64 GB. Ada peningkatan lah. Kalau untuk yang seri di Demak kayaknya cuma 64 GB aja yang paling maksimal yang resmi dijual kali ya. Dan ini adalah versi iBox. Ini gue nemu. Kalau kalian penasaran nemunya gimana, coba linknya di tadi itu ya. Dan untuk performa baterainya dia bisa dibilang ada peningkatan juga dibandingkan dengan iPhone 5 yang bisa dibilang lebih awet. Dan kalau untuk gue pribadi juga ini masih bisa dipakai seharian dengan catatan hanya untuk penggunaan yang ringan ya, seperti sosmed, chattingan seperti biasa lah, chattingan, WhatsApp, Facebook, Instagram, nonton YouTube ya seperti itulah. Itu masih bisa seharian. Tapi kalau untuk terus menerus nonstop nggak bisa lepas dari HP, jangan harap deh kalau untuk bisa sampai seharian penuh ya. Mungkin kalian cuman bisa bertahan ya seharian bisa, cuman ya harus 3 kali ngecas ataupun 2 kali ngecas tergantung seberapa sering kalian pakai. Dan untuk performa untuk main game ini tidak disarankan banget ya. Kenapa gue bisa bilang gitu lagi, karena di iPhone 5s udah pernah gue bilang juga dan nggak gue saranin untuk main HP ini untuk game. Dan ini juga kenapa, karena ya apa ya, RAM-nya juga cuma masih 1 GB, terus layarnya juga sebenarnya layarnya udah cukup besar. Tapi kalau untuk kalian yang pingin main game seperti PUBG, ML dan lain-lain, gue saranin untuk ambil yang versi plusnya, karena selain layarnya lebih besar, karena baterainya juga lebih besar, jadi untuk main game lebih optimal. Dan RAM-nya juga udah ada penambahan juga kayaknya 2 GB. Jadi gue tulisin di sini kalau memang salah gue sebut. Dan untuk selainnya untuk multitasking dia masih smooth, masih lancar dan nggak terlalu banyak kendala. Jadi kalau berpindah-pindah dari aplikasi lain ke satu yang lainnya itu lancar-lancar aja dan nggak terlalu nolak ya. Tapi ya memang kalau untuk buka aplikasi yang sudah agak lama nggak dibuka itu memang agak sedikit loading lagi atau mereload, membuka kembali aplikasi tersebut untuk sampai kebuka gitu. Tapi nggak masalah sih ya, paling cuma beberapa second lah ya, nggak terlalu banyak. Terus poin yang terakhir adalah kameranya nih. Kenapa sih kamera iPhone ini selalu menjadi poin yang selalu diandalkan ketika kita membahas iPhone terdahulu? Karena seperti yang kita tahu ya, kamera iPhone itu terkenal dengan kualitasnya yang lumayan baik ya, walaupun untuk HP yang udah bertahun-tahun lamanya, termasuk iPhone 6 ini. Ini kameranya ada peningkatan dibandingkan dengan iPhone 5s, yaitu 12 megapiksel udah ada peningkatan. Tapi kalau untuk yang seri 6s ya lebih baik lagi ya, ada pastinya lebih baik lagi ya. Tapi kalau untuk yang sekarang ini kita bahas di iPhone 6 aja. Untuk kamera belakangnya dia udah 12 megapiksel dan untuk kamera depannya masih 1,2 megapiksel. Tapi untuk hasil foto dan videonya gua bilang ini masih cukup bagus dan masih bisa diandalkan, apalagi untuk ya posting lah di Instagram, di WhatsApp dan lain-lain. Karena teman gue sendiri dia masih pakai iPhone 6 tuh udah mungkin udah 3 tahunan ya kali ya, dan betah-betah aja, dan sampai sekarang dia masih pakai HP itu. Kadang malah sering dia pakai buat main TikTok, karena kan ya iPhone 6 ini bukan iPhone 6 aja sih, karena iPhone itu kan bagus untuk instastory-nya, videonya tuh jernih, terus stabil, dan ya bening lah pastinya. Apalagi kalau dibantu dengan filter di Instagram ataupun TikTok, jadi tambah bagus dong kameranya. Tapi kalau untuk hasil yang real atau tanpa edit, kalian bisa lihat dan nilai sendiri di video ini. Ini dia contoh foto dan videonya. Dan ini adalah kamera depannya di resolusi Full HD juga, cuman 30 fps, belum bisa 60 fps. Dan ini ketika muka gua kena matahari nih kayak gini.
Warnanya agak beda ya. Nah, bagaimana dengan kualitasnya? Lumayan bagus ya, bagian belakang tuh masih kelihatan jelas walaupun apa ya. Nah, ini kalau membelakangi matahari di situ tuh. Dan muka gua bisa lebih fokus, tapi belakangnya agak sedikit putih ya. Tapi masih lumayan lah. Dan bagaimana suaranya? Ya, kalian bisa dengerin dan nilai sendiri pastinya. Kalau gua ngeliat di layarnya tuh kayaknya bagus ya, jernih ya. Muka gua tuh jernih banget tuh, kayak ada cahaya ilahi gitu. Langsung aja kita sambil foto di sini. Oke, gitu aja. Oke, jadi ini adalah hasil tes perekaman video di kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps. Untuk hasil videonya bisa kalian lihat dan nilai sendiri nih. Ini pakai tangan ya, pakai tangan aja. Gimana dengan stabilisasinya dan kualitas warna dan gambarnya? Kalau dilihat di layar sih agak sedikit overexposure ya ketika agak ke arah matahari. Tapi kalau ke arah yang disinari oleh matahari itu kelihatan bagus-bagus saja. Tapi sedikit goyang-goyang ya kalau dilihat di HP-nya. Tapi nggak tahu kalau hasilnya stabilkah atau enggak. Kalian bisa lihat sendiri. Dan bagaimana suara perekamannya. Oke, jadi sekarang kita masuk kesimpulannya aja, karena nggak terlalu banyak yang mau gue bahas dari iPhone 6 ini. Karena ya tadi poin-poin gitu aja. Dan sekarang kesimpulannya adalah, layak nggak sih HP ini dipakai di tahun 2021 sebagai daily driver? Ini kali ini daily driver ya, bukan sebagai iPhone kedua ataupun koleksi, karena nih masih banyak yang pakai dibandingkan dengan iPhone 5s series ke bawah ya. Karena teman gue sendiri masih pakai dan masih worth it. Alasannya karena tadi itu, kameranya masih bagus, daya tahan baterainya dan daya tahan performanya lah ya. Performanya masih bagus, masih lancar, masih smooth, dan masih bisa diandalkan untuk kegiatan sehari-hari. Terus untuk kualitas desain dan ya desain lah pokoknya, untuk desain itu masih bagus, masih enak, masih bisa lah kalian pamerin karena keren aja gitu. Karena ini kan kalau kalian punya HP ini belinya udah lama itu kan harganya lumayan mahal ya, dan pastinya kalian dibilang orang kaya ya. Mungkin HP ini keluarnya zaman dulu tuh hampir 10 jutaan kali ya, tapi kalau sekarang harganya itu 1 jutaan guys, murah banget ya. Ini sempat gue jual, gue jual 1,5, 1,6, dan ditawar berapa coba, 1 jutaan. Jadi kayaknya sayang gitu kalau gue mau jual, jadi gue simpen aja HP ini sampai entah apapun itu ya, ujung-ujungnya jadi bahan koleksi juga dong. Jadi kesimpulan gue, masih layak banget untuk dipakai sebagai daily driver di tahun 2020 dengan pertimbangan kamera yang lebih bagus tadi, performanya juga lumayan mumpuni, dan untuk desainnya juga masih bisa bersaing lah dengan HP-HP yang keluaran zaman sekarang, apalagi yang Android ya. Jangan dibandingkan lagi dengan iPhone yang terbaru lagi, karena itu udah beda jauh banget sih kayaknya perbedaannya, dari kameranya, kualitas kameranya, dari desainnya dan kualitas kameranya dan performanya juga, dan harganya juga pastinya lebih mahal. Oke, jadi gitu aja buat video review iPhone 6 di tahun 2021 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan di video-video gua selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.